Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dan selalu tetap di rumah ya. Dan jangan lupa berdoa agar tetap diberikan kemudahan, kelancaran, dan tetap semangat ya menjalani PJJ-nya. Baiklah, Ibu akan membahas materi tentang tema 5I, tema 3 pembelajaran 1 dan 2. Materi ini untuk siswa kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah dan disusun oleh Ibu Melsa dan Ibu Firda. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah menjelaskan macam-macam bentuk iklan media cetak. Yang kedua, mengelompokkan penggolongan materi benda-benda di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengelompokkan campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menjelaskan karya seni rupa daerah. Menjelaskan macam-macam bentuk iklan media cetak. Pada pembahasan iklan pada tema sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang jenis-jenis iklan yang terdapat pada media cetak, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Untuk lebih jelas, mari kita lihat pembahasan berikut. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris adalah iklan kecil yang hanya terdiri dari beberapa baris dan biasanya terdapat di surat kabar seperti koran. Nah, ciri-ciri iklan baris diantaranya adalah yang pertama, ditampilkan pada halaman koran khusus iklan dengan kolom-kolom yang dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang diiklankan. Nah, bisa jadi selain dari produk yang diiklankan juga bisa lowongan kerja. Lalu yang kedua adalah tidak berwarna, sebagian di sisi gambar kecil barang yang akan diiklankan. Yang ketiga, ditulis dengan singkat, terdiri dari 2-4 baris, hanya memuat informasi penting saja, seringkali kata disingkat untuk menghemat tempat dan biaya iklan. Yang keempat, disisipkan nomor telepon pengiklanan yang dapat dihubungi. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa kolom dari halaman surat kabar. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Ciri-ciri dari iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditulis secara singkat. Yang kedua, berukuran lebih besar dari iklan baris. Yang ketiga, berisi penawaran komersil berupa mengajak penggunaan produk atau jasa. Mengelompokkan penggolongan materi benda-benda di lingkungan sekitar. Ada yang pertama itu adalah unsur, yang kedua senyawa. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan beberapa jenis unsur dan senyawa dari rumus kimia. Yang pertama itu adalah unsur, di mana unsur itu ada beberapa jenis bentuknya, yaitu menyusun udara. Contohnya adalah oksigen atau O, nitrogen atau N. Nah, yang kedua, unsur menyusun dalam bentuk zat padat, ada dalam bentuk logam. Contohnya adalah aluminium atau Al, besi Fe, emas Au, perak Ag, dan tembaga Cu. Sedangkan non-logam contohnya adalah karbon atau C, fosfor atau P, iodin atau I, dan belerang adalah S. Kemudian pada contoh senyawa, contohnya adalah air atau H2O. Yang kedua, garam dapur atau NaCl atau natrium klorida. Yang ketiga, asam cuka CH3COOH. Yang keempat, karbon dioksida atau CO2. Dan yang terakhir adalah gas oksigen atau O2. Coba perhatikanlah gambar di samping, manakah yang merupakan unsur dan manakah yang merupakan senyawa. Berikut juga penjelasannya. Ini adalah emas batangan, sedangkan ini adalah perhiasan. Nah, kita akan memperhatikan mana yang merupakan unsur dan mana yang merupakan senyawa. Pada gambar pertama yaitu emas batangan, emas batangan merupakan salah satu bentuk zat tunggal unsur karena tidak bercampur dengan materi lain atau unsur yang tergolong bahan murni. Sedangkan perhiasan adalah emas yang sudah dibentuk menjadi perhiasan, merupakan salah satu jenis zat tunggal senyawa karena telah bercampur dengan beberapa unsur seperti nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Ini sudah paham membedakannya? Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya. Mengelompokkan campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar.
Perhatikanlah gambar berikut ini. Yang pertama adalah gula, kopi, tepung beras, pasir, garam, air sabun, dan terakhir adalah susu cair. Nah, dari ketujuh gambar berikut kita akan mengelompokkan mana yang homogen dan mana yang heterogen. Yang pertama kita akan melihat homogen. Homogen itu adalah apabila air dicampur dengan suatu benda atau sebuah unsur atau senyawa tercampur aduk rata. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah gula, yang kedua garam, yang ketiga susu cair, dan yang keempat adalah air sabun. Nah, kamu harus tahu air sabun yang mana saja kan yang bisa larut di dalam air. Contohnya adalah sabun batang dan sabun cair. Yang kedua adalah homogen atau heterogen. Contohnya adalah tepung beras, kopi, pasir, air sabun, contohnya sabun krim atau sabun colek, dan sabun deterjen. Dan yang terakhir adalah menjelaskan karya seni rupa daerah. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri dari dua macam. Di antaranya yang pertama adalah seni rupa murni, merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa benda hiasan. Contohnya adalah lukisan dan patung. Yang kedua, seni rupa terapan, merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa benda pakai yang memiliki nilai fungsi selain memperhatikan unsur keindahan. Contohnya adalah rumah adat, senjata tradisional, transportasi tradisional, dan sekria. Ciri-ciri karya seni rupa daerah secara umum antara lain yang pertama adalah merupakan pencerminan dari suatu budaya, yang kedua membedah seni suatu tempat, yang ketiga diciptakan berdasarkan filosofi, yang keempat bersifat statis dan terikat, yang kelima berasal dari bahan alam, dan yang kelima atau yang keenam motif dan corak memiliki makna tertentu. Nah, dari hasil materi yang telah Ibu jelaskan, berikut kita kerjakan latihannya. Latihan yang pertama adalah perhatikanlah gambar berikut. Gambar di samping merupakan iklan media cetak apakah dia merupakan iklan kolom atau iklan baris. Yang kedua, kelompokkanlah dalam bentuk tabel benda-benda berikut ke dalam unsur atau senyawa. Nah, contohnya ada beberapa, ini ada 12 jenis benda. Oksigen apakah termasuk unsur atau senyawa, dan berikut sampai perak. Lalu yang ketiga adalah perhatikanlah gambar berikut. Ini adalah belerang padat dan ini adalah sabun belerang. Nah, dari kedua jenis benda tersebut, manakah yang A merupakan unsur dan yang B manakah yang merupakan senyawa? Kamu tulis jawabannya di buku catatan atau buku latihan tematik. Kemudian jangan lupa difoto dan dikirimkan melalui WA Japri guru wakili kelas masing-masing. Apabila ada materi yang kurang dipahami, silakan dipertanyakan kepada wali kelas masing-masing. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.